Oke, udah start ya harusnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, today kita akan melakukan sharing session dengan tema Clean Architecture, di mana tema pada hari ini akan dibawakan oleh Saudara Farhan. Ya, selanjutnya Farhan, dipersilakan, monggo. Oke, thank you Ripal. Oke, halo semua. Mungkin hari ini ini ya banyak ada halangan tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja untuk sharingnya. Jadi di sini gua akan bawain tema Clean Architecture yang dimana gue juga baru belajar mungkin baru 1 bulanan dan coba coba deliver apa yang gue pelajarin di sharing session ini. Semoga nanti kita bisa tanya jawab dan saling sharing apa itu Clean Architecture ya. Oke, mulai aja. Nama gue Farhan Wari Bani Ramadan, nama lengkapnya bisa dipanggil Farhan. Dan ini profile gue. Gue seorang software developer dengan stacknya itu .NET. Dengan front end-nya bisa pakai MVC, Blazor, dan juga ya tentunya back end-nya ya tentunya pakai C# ya gitu. Terus juga gue udah ada sedikit pengalaman, udah 4 tahun berjalan sebagai developer dan juga sebagai guru, bisa juga sebagai guru private di Superprof, nanti bisa dicek. Di sana nanti bisa juga buat misalkan mau belajar langsung dengan gue, terus juga sebagai sebagai freelancer, konsultan IT. Jadi kalau ada butuh konsultan IT bisa hubungin media sosial gue gitu. Bisa di atau di Discord gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja langsung ke materinya. Apa sih Clean Architecture gitu. Jadi Clean Architecture ini sebenarnya pendekatan sebuah desain struktur perangkat lunak yang menekankan pemisahan konsep dan tanggung jawab. Jadi dalam struktur proyek. Jadi intinya adalah Clean Architecture ini dibuat untuk dibuat dengan apa sih? Dengan pemisahan tanggung jawab gitu. Jadi di dalam Clean Architecture ini nantinya ada beberapa struktur proyek yang nantinya memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, nantinya akan kita sebut itu adalah layer yang biasa disebutnya ya. Disebut itu ada layer gitu. Jadi intinya ya Clean Architecture ini ya untuk struktur proyek yang memisahkan dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing di setiap layernya gitu. Terus oke lanjut. Mengapa Clean Architecture gitu? Kenapa kita pakai? Karena dengan kita melakukan pemisahan struktur proyek dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing itu akan mudah untuk keberlanjutannya. Keberlanjutan maksudnya itu adalah mudah dalam mungkin dalam maintenance atau dalam development itu akan akan mudah dan enggak merubah suatu intinya gitu. Jadi nanti gue akan jelasin struktur proyeknya dalam Clean Architecture yang intinya adalah Clean Architecture ini tidak enggak memungkinkan perubahan tanpa mengubah inti dari sistem. Jadi inti dari sistem itu nggak akan berubah. Kalau misalkan inti sistem itu nggak berubah, itu aman-aman aja di setiap layernya gitu. Jadi intinya ini akan mudah dalam berkelanjutan developmentnya di aplikasi itu. Terus mudah dipelihara juga, membuat kode lebih mudah dimengerti karena ada pemisahan layer-layer sehingga kode itu nantinya akan gampang dimengerti gitu, mudah dipahami oleh programmer lain. Terus juga pengujian, karena
beberapa layer ini dibuat pemisahan, nantinya itu akan mudah di pengujiannya juga gitu. Pengujiannya maksudnya itu dalam ya mungkin dalam UI atau dalam back-end-nya gitu, dalam sistem si bisnis logiknya itu akan mudah karena setiap layernya itu uh, berbeda tanggung jawabnya gitu. Ada yang tanggung jawab tentang bisnis logik, entah dari UI-nya juga harus kita berbeda gitu. Jadi akan mudah dalam pengujiannya gitu. Terus juga ya mudah dipahami. Intinya dalam clean architecture ini akan mudah dipahami apa ya dalam pemahaman kode yang ada di dalamnya gitu. Terus prinsip-prinsip clean architecture itu dia independent of framework. Jadi enggak bergantung pada satu framework, itu bisa lebih dari satu framework dan lebih fleksibel dalam penggunaan kerangka kerja yang sesuai yang kita mau gitu atau sesuai proyek yang dibutuhkan gitu. Jadi fleksibel. Terus juga testable yang tadi itu pengujian dia dapat diuji tanpa UI, terus database, server web atau apapun itu. Jadi jadi ini karena ada pemisahan itu, jadi akan sangat mudah untuk diuji lah code-nya gitu. Lain logika bisnis yang terisolasi, logika bisnis yang terisolasi dan terpisah dari detail implementasi, memudahkan dalam pengujian gitu. Jadi ya itu dia, bisnis logic itu terpisah dari contoh dari UI gitu. Nah nanti di setiap layer itu bisa mudah diuji tanpa UI atau tanpa database, itu bisa dilakukan. Nah, terus independent of user interface. Jadi UI dapat diubah dengan mudah tanpa mengubah keseluruhan sistem, menekankan bahwa logika bisnis harus terisolasi dari antarmuka. Jadi bisnis logic sama UI itu itu akan berbeda layer. Makanya kenapa dalam perubahan UI itu memungkinkan atau tidak akan merubah keseluruhan dari sistem yang dibangun dengan clean architecture gitu. Terus independent of database. Jadi enggak berpatokan dengan satu database aja. Andaikan dalam clean architecture ini mau merubah ke database yang tadinya SQL Server, MySQL, nantinya mau dirubah ke SQL Server, itu nggak masalah karena karena clean architecture ini adalah independent of database, jadi nggak pengaruh dalam pemilihan database gitu. Karena sangat dianjurkan menggunakan ORM sih. Jadi makanya kenapa nggak bergantung dengan satu database saja, bisa ganti-ganti gitu. Terus juga ini ada struktur proyek layer. Jadi ada domain. Jadi domain layer ini kalau saya sebut itu sebagai core dari clean architecture atau inti dari proyek ya. Berisi aturan bisnis inti, entitas, objek domain yang mempresentasikan inti dari proses dari aplikasi. Jadi di domain layer ini isinya itu seperti kayak entitas, kayak model-model atau objek-objek yang memang itu default-nya si program gitu. Terus juga ada mungkin key atau suatu pengaturan yang memang harus dilakukan, itu semua dilakukan di domain gitu. Terus juga ada aplikasi layer. Nah, ini dalam bisnis logiknya itu, bisnis logik si aplikasi kebanyakan atau use case itu penerapannya ada di layer aplikasi. Penerapan aturan bisnis menggunakan entitas dari domain layer ini juga dikenal sebagai layer use case. Oke. Jadi layer aplikasi ini sebenarnya kumpulan dari bisnis logic sih. Bisnis logic itu dibuat pada layer aplikasi ini gitu.
Terus juga ada arsitektur layer. Nah, arsitektur layer ini sebenarnya dia sangat terisolasi dan ini adalah layer yang memiliki apa ya? Memiliki akses untuk ke database atau ke data di pihak ketiga lah intinya gitu. Jadi intinya arsitektur layer ini secara teknis dia yang berhubungan dengan server gitu. Nah, aplikasi layer ini nantinya adalah nantinya hanya kalau aplikasi layer ini hanya untuk membentuk data atau memvalidasi data sebelum dikirim ke arsitektur layer gitu. Sebelum sebelum dilakukan hubungan dengan ke database maksudnya gitu. Terus ada presentasi. Nah, presentasi ini bisa berupa website atau berupa REST API dan lain-lainnya. Jadi presentasi ini adalah seperti ini ya, seperti website di depannya yang interaksi dengan si user gitu. Gitu, intinya gitu. Jadi dan ini ada arahnya. Jadi dari presentasi itu dia akan berhubungan langsung dengan aplikasi dan dia tidak langsung berhubungan dengan arsitektur. Nah, dari arsitektur itu hubungannya ke aplikasi juga dan dari aplikasi itu berhubungannya ke domain. Jadi semua arahnya itu semua ke dalam ke inti gitu. Jadi kalau misalkan intinya ada perubahan atau apa, kemungkinan akan akan ada perubahan di setiap setiap arahnya gitu. Tapi andaikan dari misalkan dari presentasi ada perubahan itu tidak akan berpengaruh pada layar aplikasi, atau ada perubahan dari arsitektur itu tidak akan berpengaruh pada layar aplikasi gitu. Begitu juga kalau misalkan dari layar aplikasi itu diubah tidak akan merubah layar si domain gitu, karena si layar domain itu tidak berhubungan langsung dengan aplikasi atau presentasi atau arsitektur sebagainya. Dan implementasinya itu seperti ini mungkin ya. Domain layer berisi itu entitas, objek value, atau aturan bisnis yang dibuat. Terus juga aplikasi layer itu mengandung implementasi dari use case atau fitur-fitur khusus aplikasi yang nantinya digunakan oleh presentasi layer. Terus ada arsitektur layer menangani implementasi infra sebagai koneksi database atau integrasi dengan layanan eksternal atau pihak ketiga. Terus presentasi layer ya ini dia berisi komponen yang berinteraksi langsung dengan pengguna atau user seperti pengontrol atau controller atau tampilan gitu. Nah, ini adalah reference struktur folder dari Clean Architecture. Jadi seperti ini ada aplikasi, domain, terus ada persistence. Jadi ini sebenarnya infrastruktur, layer infrastruktur, dan juga presentasi ini adalah clean presentasi layer maksudnya gitu. Jadi ini adalah reference dari struktur folder untuk pembuatan clean architecture gitu. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Mungkin ada yang mau tanya atau diskusi boleh lanjut gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk kali ini gitu. Terima kasih. Oke. Thank you Farhan buat sharingnya. Mungkin sebelum itu kan karena si Rehan baru join, mungkin minta tolong link ini bisa di-share kali supaya si Rehan mungkin bisa take a look dan mungkin dengan sekilas dia bisa tanya-tanya ya. Boleh. Share ini aja di Google Drive, terus share untuk anyone with links ya.
Bagikan ya. Oke, sebentar. Oke, taruhnya di ini ya, di komen ya. Nah, itu kalau mau lihat-lihat boleh. Oke, Gitu. thank you, Han. Han, sorry, mundur satu ini dong, satu slide. Gue ada sedikit pertanyaan. Oke, kalau application itu fokus ke use case, Application domain itu tadi fokus kemana? dia itu sebagai entity kayak model, terus juga value object yang memang itu aturan bisnis lu kayak misalkan key atau entah lainnya lah yang emang itu adalah inti dari software lu gitu. Oke. Jadi intinya dia nggak berhubungan langsung sih, dia hanya berdiri sendiri lah intinya gitu. Oke, sih. Ya, karena kalau gue bisa implement itu, gue juga belum research lagi ya, karena memang sebenarnya nggak ada exact yang benar-benar ini pure yang benar 100% Yeah. gitu, nggak kayak gitu. Yeah. Tapi mostly selama gue implement itu, biasanya entities itu udah masuk layernya untuk repository layer gitu. Yes, repository layer itu berarti ada di arsitektur ya? Repository. Oh, I see. Ya, Oke. logik Lanjut. untuk get kayak select ke database, NSA. Oke, I see. Oke, lanjut, Wal. Terus. Ya, berarti yang gue tangkap kalau dari penjelasan lo, entities ini lebih ke objek dari table itu sendiri ya. Misalkan lo punya table user, berarti itu ada objek user di entities ya. Kayak gitu. Untuk get-nya sendiri itu, let's say lo mau get user gitu, itu bakal diput di entities logiknya atau ada di repositories yang ada di application layer. Oke, jadi kalau dilihat dari sini, ini adalah application layer, terus ada application domain layer, terus atau infrastruktur layer dan implementasi layer. Jadi kalau dalam yang implementasi itu sebenarnya di domain layer itu hanya sebagai objeknya, entitiesnya aja gitu. Nah, nanti pada saat di application itu hanya dibikin sebuah interface dengan menggunakan si objeknya yang ada di domain. Nah, nanti di bisnis logiknya, di body-nya ada di infrastruktur layer gitu, di infrastruktur layer. Jadi kalau application itu terkait repository itu hanya dibuat interface-nya aja gitu. Nah, nanti untuk bodinya, implementasinya itu ada di layer infrastruktur kayak gitu, Wal. Dan artinya juga di repository ini enggak akan dipakai sama si presentasi gitu. Nah, presentasi ini sebenarnya nantinya akan menggunakan si handler yang ada di domain aplikasi itu. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang nggak ada di repository ini isinya itu bukan implementasi dari bisnis logic, tapi nggak ada implementasinya adanya di infrastruktur gitu. Kalau fitur sendiri itu apa? Kalau fitur ini berisi kayak handler sih, kayak lu master user atau user permission, itu semua kan termasuk sebuah fitur ya. Itu akan berisi class function itu gitu. Nah, nanti di fitur ini dia menggunakan menggunakan repository dengan cara dependensi gitu. Jadi sebelum dia biasanya kan kalau di
di repository itu gue bikin kayak validasi email, validasi username atau segala macamnya. Nanti sebelum si data itu lanjut ke database atau diproses ke sistem di layer infrastruktur, itu ada di fitur dulu kayak semacam filter lah, kayak business logic gitu sih, Val. Gitu. Berarti features itu bisnis logiknya. Iya, kurang lebih kayak Di gitu. mana dia depend ke repositories itu ya. Nah, repositories itu cuma interface aja ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi ya nggak tidak langsung sebenarnya si fitur itu menggunakan si body dari yang ada di layar infrastruktur ya. Cuma ya memang di sini clean arsitektur ya intinya untuk memisahkan tanggung jawab ya. Jadi ya memang harus kayak gini gitu. Oke. Clear sih, mungkin yang lain ada yang mau tanya. Gue ada pertanyaan lagi tapi nanti lah. Oke. Thank you. Yo, sama-sama. Oke, boleh mungkin yang boleh Rehan. Lanjut. Oke, thank you. Gue sih lebih ini aja ya, mau nanya kayak misalkan sekarang kan gue belum nerapin yang namanya clean arsitektur gitu ya, biasanya. Masih bahasanya MVVM lah gitu kan. Nah, kalau menurut lu perlu nggak sih gitu buat terapin clean arsitektur atau buat sekarang MVVM aja udah cukup gitu? Oke. MVVM itu dia ini ya, monolit ya. Iya nggak sih? MVV sama kayak MVC nggak sih? Beda kan ya? Kurang lebih sama sih jadinya kayak MVC. Oke, kalau dari bayangan gue MVV itu MVC lah, gue bilangnya MVC ya. Itu kalau dibilang perlu apa enggak itu tergantung kebutuhan ya. Proyeknya besar apa enggak gitu. Terus apakah memang diperlukan buat dibuatnya clean arsitektur gitu, apalagi kalau misalkan timnya dikit kayaknya nggak perlu juga sih gitu. Tapi kalau misalkan memang perlunya ada pemisahan tanggung jawab, ya sok silakan dipakai aja, dibuat clean arsitekturnya gitu. Gitu sih. Jadi itu tergantung dari kitanya sih mau dibikin apa enggak gitu. Mau repot apa enggak gitu. Kan setahu gue kalau MVV itu atau MVC biasanya semua dijadi satu kan ya. Akan ruwet kan, akan banyak gitu kalau misalkan aplikasinya besar. Tapi kalau misalkan aplikasinya itu besar dan akan mau dipisah-pisah tanggung jawab, pakai clean arsitektur itu akan lebih better sih. Jauh lebih baik gitu. Oke. Ini jatuhnya dia clean arsitektur ada 3 ya, ada core, terus infrastruktur sama presentation ya. Jadi sebenarnya itu hanya penamaan folder sih. Sebenarnya dibagi jadi 4. Ada presentasi, ada application, domain, sama arsitektur. Ini dia layernya gitu. Itu maksudnya arsitektur apa infrastruktur sih? Infrastruktur. Infrastruktur maksudnya. Salah. Edit dikit ya. Oke, tidak ambigu ya. Infrastruktur. Nah, gini aja. Struktur. Thank you. Yang digambar nggak diedit tuh? Astagfirullahaladzim, iya ya. Betul. Aduh. Control Shift V. Gini aja, Pal. Infrastruktur. Gini aja. Oke. Sip. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi ada 4, dibilangnya ada 4 layer sih, Han. 4 layer. Ada domain, itu dia sebagai core-nya. Terus application biasanya ditaruh untuk business unit atau use case gitu. Terus infrastruktur sebagai koneksi ke database atau ke pihak ketiga. Presentasi itu sebagai kayak UI lah, UI. Terus yang interaksi sama user atau REST API gitu. Oh iya, mau lanjutin ini apa? Gue pernah dengar ada yang namanya bahasanya apa? Bukan ada yang namanya ya. Ada teman gue nih,
dia ngebuat sebuah aplikasi tapi punya 3 repo gitu bahasanya. Gua nggak tahu Oke, nih, I see. dia Sebenarnya arsitektur kali ya. Jadi dia pisahin misal domain layer di repo 1, terus application layer repo satunya lagi gitu, atau gimana tuh kira-kira? oh, kalau sebenarnya arsitektur tuh ada banyak ya. Ada yang sering gue pakai sebenarnya adalah entire arsitektur. Itu dia isinya itu benar hanya 3, ada bisnis 4 deh sebenarnya. Ada business logic, terus ada presentation juga ada, terus ada satu lagi kalau nggak salah itu apa ya, 3 ya kayak dia sebagai repository. Jadi dia yang berhubungan sama si apa namanya itu database segala macam. Nah nanti dari repo itu nanti digunakan di layarnya business logic, di business logic, terus habis itu lanjut ke presentation atau UI. Nah kayak gitu sih. Nah itu tergantung juga di dalamnya dia mencakup dia apa ya memiliki tanggung jawab masing-masing nggak gitu. Kalau biasanya kalau di arsitektur itu menjadi satu kesatuan sih. Misalkan dari layarnya repository itu yang berhubungan dengan database akan berubah, itu di belakang-belakangnya sampai UI juga akan berubah gitu. Juga harus ada perubahan gitu. Tapi beda sama clean arsitektur. Kalau misalkan dari infrastrukturnya ada update atau penggantian database segala macam itu nggak akan mempengaruhi si aplikasi atau domain atau layer lainnya gitu. Oh, oke. Thank you Han. Ya, sama-sama. Oke, boleh lanjut. Soalnya sih gue juga baru belajar ya gitu. Mungkin nanti kalau koreksi nggak apa-apa. Ya boleh Gali, lanjut. Gue mau nanya nih, gue juga sebenarnya belum belajar tentang ini ya, si clean arsitektur ini. Jadi itu dia sebenarnya apa ya, cuman apa kayak merujuk sebagai cara kerja atau alurnya gitu ya, dirapihin ya sebenarnya. Iya, lebih ke alur sih Gal. Alur ininya, flow bisnisnya. Jadi kayak dibikin apa ya, yang tadi yang lu bilang tuh layer-layer, jadi ada job desk masing-masing gitu ya, tanggung jawabnya masing-masing. Iya, dan intinya nggak ketergantungan satu sama lain sih, gitu. Nah, yang gue ada beberapa poin sih. Salah satu poinnya yang tidak bergantung pada framework tertentu. Nah itu maksudnya, misalkan lu pakai satu framework nih gitu. Maksudnya tidak bergantung pada framework tertentu tuh gimana ya? Iya, kalau misalkan gini, kalau misalkan lu andaikan mau ganti framework pun, kan yang berubah itu hanya di presentasi layarnya aja gitu. Framework apa library ya? Kayaknya library dulu. Framework, Pak. Framework kan Yang bukannya yang penting ininya. enggak, dia yang penting itu adalah dia ini kalau dari .NET ya. Kalau intinya si business logic wait. Ya juga ya. Yang penting itu adalah intinya dari si infrastruktur, aplikasi dan domain itu dia nggak akan ada perubahan sih. Kalau misalkan mau ganti apa ya presentasi layar gitu, apa ya gimana ya? Gue jelasin ya, bingung juga. Tadi nggak juga sih. Yang ini ya Gal ya. Ini ya masih satu kerangka kerja. Memastikan arsitektur perangkat lunak tidak bergantung satu. Iya juga sih ya. Karena framework itu kan pasti base-nya kan. Base-nya ya, base. Si arsitektur si aplikasi itu misalkan. Terus ketika dia nggak bergantung dengan framework itu, artinya dia bisa diterapin pakai framework apa aja gitu atau gimana? Iya juga sih. Kayak dari sisap kan nggak mungkin pakai framework kan? Enggak. Mungkin gini. Gimana? Sisap kan pasti punya beberapa framework ya. Jadi kita bedain dulu antara framework sama library ya. Ini kan two different things. Framework ini kan base ya, yang kayak kita tahu itu kan base ya. Let's say misalkan di Golang tuh ada Gin sama Gorilla ya. Nah, kalau kita ganti framework ya, misalkan kita sebelumnya Gin, terus kita pakai framework Gorilla,
memang secara logik bisnis ya itu nggak ada perubahan, tapi pasti ada partikel-partikel yang di use case itu tuh perubahannya dikit, tapi pasti ada perubahan gitu di use case tersebut, karena yang tadinya itu punya Gin, kita pakai framework Gin dan kita pakai framework Gorilla, ternyata tuh nggak support gitu, pasti akan ada changes juga gitu. Nah, jadi kalau yang gue tahu gue implement selama ini dan gue pelajarin, sebenarnya lebih ke lebih ke bisa digonta-ganti library-nya yang kayak lo sempat mention. Kalau kan lo tadi ya pakai MySQL, and then lo mau ganti ke PostgreSQL, itu bisa banget gitu, selama implementasi arsitekturnya benar. Jadi yang diganti itu yang tadinya lo punya repo MySQL, lo tuh bisa ganti bikin baru ke repo PostgreSQL atau ke non-SQL gitu. Nah, tanpa ngerubah logik dari bisnisnya, yang akan berubah itu cuman repo layer-nya doang kayak gitu. Iya. Jadi lebih ke library sih sebenarnya. Iya. Ya cuma iya sih. Cuma ini juga yang gue kurang paham, susah dipahamin ya. Karena kalau kalian bisa baca itu mau baca-baca ada di Clean Coder itu, kalau mau ini ada ininya. Ada linknya, boleh nanti ada di komen. Nah di situ ada independent of framework ya. Jadi itu dia, gue dari kemarin-kemarin itu memang susah nih buat pahamin independent of framework itu. Framework itu kan rangka kerja aplikasi dan beda-beda kan. Itu agak susah juga dipahamin ya gitu. Nanti bolehlah kalian baca-baca ini. Gitu. Nah itu Gal, jawabannya gue juga sendiri juga masih kurang sih Gal. Oke, nggak apa. Sama-sama belajar. Itu. Kan ada lagi? Gue ada lagi kan. Coba yang ke structure code tadi ya. Oke, lu implement HTTP REST-nya tuh di layer mana? Itu ada di ini infrastruktur. Jadi presentation-nya apa? Presentasi itu REST-nya. REST apa hubungan ke pihak ketiga nih? REST-nya. Oh, di presentasi. Presentation-nya. Itu ada di situ. Berarti infrastruktur untuk infrastruktur itu yaitu dia hubungan ke database lokal lu, terus atau dia mau mengambil data atau interaksi sama third party itu ada di situ. Oke. Jadi intinya presentasi itu nggak boleh langsung ke third party lah, itu nggak boleh. Gitu. Oke. Make sense. One thing kalian. Gue not sure terkait yang kiri coba. Yang apa sih namanya? Diagram. Oh ini? Yang gue tahu ini tuh yang lo ambil kayaknya salah ya gambarnya, karena yang gue tahu ini onion layer. Memang onion arsitektur. Memang onion arsitektur sama memang clean arsitektur itu dibuat based on dari onion layer ya. Jadi gue rasa ini perlu diganti sih nanti. Jadi gitu. diagram apa namanya onion arsitektur sama clean arsitektur tuh memang mirip gitu. Nah, kalau clean arsitektur tuh ada pengembangan dari onion layer. Nah, kalau yang clean arsitektur itu pengembangan dari onion arsitektur. Nah, kalau yang lu show ini tuh onion arsitektur. Karena kalau kita revert ke link yang lu kirim tadi juga, itu tuh gambarnya beda. Yang lu kirim tadi tuh ada gambarnya kan tuh the clean arsitektur ya. Iya. Gateway presentasi interface UI use case gateway presentasi use case entities. Iya sih. Nah ini dia sih Pal. Jadi gue pas sebenarnya gue dari ngambilnya juga dari sini satu, terus ada di YouTube ya. Nah entah kenapa
banyak yang juga ada yang pakai clean arsitektur yang diagram yang ini, terus ada juga yang pakai yang ini dengan menjelaskan clean arsitektur gitu. Dan itu dia. Ya udah gue pilih yang ini aja yang bisa gue desain gitu. Nah terus gue baru juga lihat itu yang onion itu ternyata sangat mirip ya. Sangat mirip sama gambar gue gitu. Iya. Memang itu apa namanya, ada historinya kenapa arsitektur bisa dibuat. Nanti gue coba cantumin ini kali, ada satu artikel Medium yang ngejelasin perubahan arsitektur ya. Start from layer, terus ke DDD, hexagon, onion, baru clean arsitektur. Ada cukup banyak sih, dan mostly yang lagi common di Indonesia tuh antara hexagonal sama clean arsitektur. Ya tapi balik lagi itu based on apa sih namanya, requirement ya. Dan setiap arsitektur punya ininya sendiri, proposal sendiri. Nanti gue drop linknya di description. Ya boleh. Di grup WhatsApp. Oke. Thank you. Ya paling nanti gue coba riset lagi lah. Tapi kalau dilihat memang mirip banget sih. Iya, memang apalagi kalau lu baca artikel yang gue kirim ya, wah itu makin jelas kenapa dia bisa mirip. Karena memang bisa dibilang onion arsitektur tuh mothernya clean arsitektur. Oke lah, nanti lanjut baca lagi. Oke. Waduh. Tapi mostly dari penjelasan ini apa namanya, ya memang mengarah ke clean arsitektur ya. Karena memang perbedaannya nggak jauh. Nanti kan lu mau buat part 2 kan? Ya mungkin ya gue revisi lah ya nanti, coba di part 2 ya. Dan sekalian implement di code-nya paling. Oke, paling itu ya dari gue ya. Apa ya, sharing sessionnya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ada kerja di mana? Jangan itu dong, tutup dulu dong. Oh iya. Oke, anyone else ada yang mau ada apa namanya? Ada yang masih punya pertanyaan? Dari gue sih cukup ya. Oke. Mantap kali. Dari gue juga cukup. Oke, Oke, izinkan gue untuk close inian. Once again, thank you. Kalian udah bring this topic ke kita ya. Ini interesting topik buat teman-teman yang belum terbiasa dengan gimana sih cara buat arsitektur code yang baik gitu. Nah, kalian bisa nonton ini dan pelajarin lebih lanjut terkait clean arsitektur, dan nanti juga gue drop link terkait history-nya ya, arsitektur yang udah pernah ada, supaya itu bisa jadi guide juga. Dan ya kalau mau tanya nanti bisa langsung mention ke Farhan, tadi ada sosial medianya juga. Dan kalau gitu gue dan teman-teman izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.